Oke, baik. Kita hari ini akan belajar tentang manajemen pengadaan proyek, atau kita sebut kalau bahasa Inggrisnya itu procurement. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kalian proyeknya itu kecil-kecilan, mungkin nggak terlalu terasa gitu ya. Tapi kalau misalnya proyek itu adalah proyek besar, untuk melakukan pengadaan itu bisa menjadi satu isu yang kritis gitu ya buat perusahaan. Kalau kalian tidak mengelolanya dengan baik, itu konsekuensinya adalah mungkin kita akan mengalami kerugian. Baik dari mungkin kita beli barangnya kemahalan, atau bisa juga kita penerimanya itu telat. Ya, jadi pokoknya kita nggak bisa mengabaikan isu ini. Ya. Nah, pentingnya project procurement management ini adalah karena kan kalau misalnya kita menyebut pengadaan, berarti barang dan jasa itu sebenarnya kita dapat dari pihak lain. Nah, kalau misalnya kita adakan dari pihak lain, ini berarti kita akan melibatkan orang yang tidak bisa atau perusahaan yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, jadi kita mau nggak mau kita harus juga bisa pintar-pintar mengatur supaya kita bisa menjalankan proses ini dengan baik. Nah, kita ada kenal satu istilah yang namanya itu pembelian dan outsourcing. Ya, kalau misalnya kita beli, ya berarti kita cuma beli. Tapi kalau outsourcing berarti kita akan nyuruh pihak lain itu ngerjain buat kita, gitu ya. Salah satunya seperti itu. Ya mungkin contoh yang paling gampang adalah kalau kita mau outsourcing untuk kebersihan, gitu ya. Berarti kan kita hire, atau untuk security kita hire perusahaan, lalu mereka mengerjakan untuk kita. Nah, ya itu yang paling sederhana. Kalau untuk IT yang luar biasanya adalah IT juga seringkali di outsource. Ya, kalau misalnya kalian adalah pelanggan dari Microsoft, terus perusahaan mana lagi ya? Microsoft gitu ya, terutama Microsoft sih, IBM gitu ya. Kalian akan menemui bahwa kalau kalian call tech support, itu bisa jadi yang mengangkat itu adalah orang-orang yang ada di India, di Pakistan gitu ya. Itu kalau dari Amerika saya udah pernah ya, saya maksudnya sudah pernah waktu saya di sana, saya nelpon tech support, nanyain ini, yang jawabnya ternyata udah di route di negara India. Ya, jadi ada call center yang ngerjain seperti itu. Dan tentunya kalau di Indonesia mah tergolong masih murah lah gitu ya tenaga kerjanya. Tapi kalau kayak di Amerika untuk bayar orang untuk call center itu mahal sekali buat mereka. Jadi mereka lebih suka pindahkan ke negara ketiga gitu ya. Lalu mereka akan bisa bayar lebih murah dan menghemat banyak sekali. Ya, jadi itu konsepnya. Kayak untuk outsourcing. Oke, para ahli memperkirakan bahwa pengeluaran global untuk perangkat lunak dan layanan komputer pasti akan terus tumbuh. Kalau melihat perkiraan dari Gartner, ya ini nilai industri TI global itu waktu 2014 itu kan 3,8 triliun, nah sekarang udah nggak tahu lebih banyak lagi ya, sangat-sangat banyak. Ya ini kebetulan datanya agak lama ya. Nah, dan kita selalu kembali lagi pada isu apakah outsourcing lepas pantai atau offshore membantu negara mereka sendiri atau tidak. Ya, kita juga kenal namanya onshore, ya maksudnya outsource tapi di negara sendiri menjadi low paid worker untuk mengerjakan. Nah, jadi kalau offshore, misalnya perusahaan Singapura nge-hire tenaga IT di Indonesia, ya udah jelas bayarnya lebih murah, ya. Nah, jadi itu yang disebut offshoring, maksudnya dikerjakan oleh negara lain, ya. Kalau misalnya onshore maksudnya gini, misalnya kita adalah negara Amerika, karena negara Amerika itu mahal banget ya tenaga kerjanya. Jadi di Amerika, tapi kalau misalnya kita mempekerjakan orang-orang yang di kota gitu ya, yang udah berpendidikan tinggi, mungkin akan mahal sekali. Nah, jadi kalau misalnya kerjaannya itu yang simpel seperti data input gitu ya, yang mungkin input jutaan data gitu ya, anggap aja ini kita digitalisasi ya, mungkin mereka bisa melakukan onshore atau nge-hire ya orang-orang yang lebih murah, yang pendidikannya juga lebih rendah di daerah tertentu yang gajinya lebih rendah. Nah, tapi kan masih di Amerika. Nah, seperti itu konsepnya. Ya, jadi offshore maupun onshore inilah salah satu pilihan yang menyangkut outsourcing. Ya, kalian harus kenal dengan istilah ini. Nah, kalau kita gimana? Kalau kita adalah perusahaan IT yang besar, tentunya pasti kita akan berhadapan dengan isu ini ya pada satu ketika.
Nah, kalau misalnya kita masih kecil-kecil mungkin ya udahlah, mungkin masih banyak juga yang kerjakan sendiri. Tapi saya sempat juga melihat ada pekerjaan-pekerjaan yang terutama menyangkut data input gitu ya, yang banyak banget itu banyak juga yang memang udah di outsource aja, karena kan nge-hire orang yang kualifikasinya tinggi untuk nge-input data ngapain gitu ya, it's really not worth it. Oke, baik, itu contohnya. Nah, perdebatan outsourcing. Beberapa perusahaan seperti Walmart memilih untuk tidak melakukan outsourcing sama sekali. Sementara banyak perusahaan lain melakukan outsourcing. Ya, ini siapa ya? FS. Oke. Lalu GM baru-baru ini GM itu General Motor ya. General Motor baru-baru ini mengumumkan rencana untuk beralih dari outsourcing 90% layanan TI menjadi hanya 10%. Ya, sebagian besar organisasi melakukan beberapa bentuk outsourcing untuk memenuhi kebutuhan IT mereka dan menghabiskan sebagian besar uang di negara mereka sendiri. Tenaga kerja sementara Amerika Serikat itu juga terus bertambah karena orang-orang yang bekerja untuk agen pekerjaan sementara ya atau part-time worker itu bisa lebih mudah berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Ya, nah jadi outsourcing ini memang ya di negara kita juga sebenarnya udah ngetren ya, sekarang udah ngetren karena kalian tahu nggak? Mungkin kalian belum tahu. Bahkan ya pekerjaan akunting gitu ya, pekerjaan akunting bisa di outsource. Maksudnya gimana? Berarti kita nggak akan nge-hire tenaga akunting sendiri, tapi kita akan meminta perusahaan lain yang ngerjain akunting buat kita. Itu bisa juga. Ya jadi ini udah trennya ke arah sana. Kenapa sih orang pada mau outsourcing? Ya tentunya ada manfaatnya, ya ada keuntungan yang bisa kita bisa kita laksanakan. Ya, oke. Oke, nah untuk IT outsourcing market tuh nambah terus ya. Karena apa? Karena memang tenaga kerja IT itu makin lama makin mahal ya. Dan kalian nih, kalau kalian di bidang IT, menurut saya ya, you are actually in a good timing gitu ya, good timing. Karena sekarang itu memang lagi booming dan mungkin kalian belum tahu ya bahwa sebetulnya perusahaan-perusahaan itu rebutan tenaga IT. Terutama kalau kalian itu punya kemampuan developer, ya kalian bisa programming, ya itu dicari sekali loh. Dan kayak sekarang pun perusahaan banyak yang approach kita pengen nge-hire dari sebelum kalian lulus. Karena apa? Karena mereka merasa kalah kalau misalnya udah pada lulus, sudah telat, sudah pada direkrut sama perusahaan lain gitu ya. Nah jadi kalian cobalah manfaatkan sebaik mungkin masa-masa kalian di Maranatha ini supaya kalian bisa menumbuhkan skill kalian itu dan kalian akan menjadi seseorang yang dicari gitu ya oleh perusahaan-perusahaan. Momennya masih panjang kok, don't worry ya. Menurut saya sih masih jauh. Kalian pas lulus juga pasti masih seperti ini. Kebutuhan itu terus bertumbuh terus. Karena bayangkan di setiap bagian dari diri kita itu kehidupan kita nggak ada yang nggak pakai IT ya. Jadi saya yakin banget gitu pertumbuhan ini akan terus berlanjut. Ya. Nah, perusahaan Amerika Serikat mentransfer lebih banyak pekerjaan ke luar negeri, terutama di bidang infrastruktur teknologi informasi, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan proses inovasi. India, China, dan Filipina itu lokasi pilihan untuk outsourcing. Ya, Amerika Latin juga katanya semakin populer. Indonesia gimana? Indonesia itu juga sebenarnya lumayan lah, cukup menarik ya. Tapi kalau misalnya Indonesia itu banyak banget peraturan, kadang-kadang perusahaan suka ragu-ragu gitu ya untuk melakukan banyak hal di Indonesia. Tapi saya pikir mungkin apa yang dilakukan oleh presiden kita itu mudah-mudahan akan mempermudah sehingga investor mau masuk ke sini, mereka juga mau outsource banyak tenaga kerja ke sini, walaupun rasanya kalau tenaga IT sih di Indonesia juga masih kekurangan ya. Oke. Nah, kekurangan personal yang dimaksud maksudnya kurang yang memenuhi syarat ya. Itu yang paling menjadi alasan utama dari outsourcing global layanan IT ya. Jadi memang pengennya hemat, tapi bukan itu juga sih yang utamanya. Mereka juga susah cari tenaga kerja yang jagoan gitu ya, yang memang punya keahlian yang memadai, yang mumpuni, yang mereka butuhkan untuk kebutuhan pengembangan dari aplikasi IT atau infrastruktur IT di negara mereka. Nah, sekarang kenapa kita outsource? Inilah benefit-benefitnya ya, ada berbagai hal. Untuk mengakses keterampilan teknologi, untuk mengurangi biaya, untuk memungkinkan klien berfokus pada bisnis intinya, untuk memberikan fleksibilitas, untuk meningkatkan akuntabilitas ya. Nah, saya mau cerita sedikit ya soal ini memang bukan IT, tapi sekarang gini,
salah satu fenomena yang dialami oleh UK Maranatha adalah kami itu kesulitan sekali untuk mengelola tenaga kebersihan. Ya, ini tenaga kebersihan tuh, aduh pokoknya pusing banget gitu lah ya. Diatur nggak bisa, ngerjain nggak dikerjain, gitu ya. Pada nggak bersih, itu terjadi mungkin sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Terus akhirnya dari Maranatha memutuskan, aduh kita pusing lah suruh ngurus-ngurus tenaga kebersihan, marilah kita outsource saja, bayar perusahaan lain, dan bayar perusahaan lain pun sebetulnya sebanding dengan bahkan lebih murah daripada kita hire karyawan kebersihan sendiri, dan ternyata hasilnya lebih bersih. Nah ya, jadi itulah akhirnya kenapa gitu ya, kenapa sampai kita melakukan hal itu. Dan saya percaya ya, kalau untuk tenaga kerja IT nggak akan jauh dari situ juga. Ya, mungkin kalau misalnya nge-hire orang tenaga kerja Amerika sendiri, anggap aja gitu ya, aku nggak menjelek-jelekan atau gimana, tapi maksudnya mungkin aja pas kebetulan dapatnya itu yang ngoyo gitu ya, yang ini susah, ini diminta susah, terus ya udah mendingan outsource saja, karena outsource seperti kalian kan, misalnya di Indonesia, di India, di China itu udah seneng banget kalau dapat gaji lebih gede aja dari rata-rata yang biasanya normal dibayar oleh oleh perusahaan lokal. Ya, nah jadinya inilah, oleh karena itu outsource itu sangat populer, walaupun ya kita juga lihat ada sedikit tren perubahan belakangan ya. Ada juga perusahaan yang mengurangi outsource dikarenakan mereka ingin memberikan sumbangsi kepada negara dan lain-lain. Oke. Di luar dari yang saya sebut di sini, ini dalam gambar ini banyak banget ya yang bisa ditambahkan, mengurangi biaya, mendistribusikan risiko, meningkatkan decision making, menambahkan kepenuhan atau kecukupan, efikasi ya, membawa inovasi, meningkatkan kualitas, bawa keahlian, mengurangi workload, meningkatkan produktivitas, dan juga mengurangi waktu. Oke, nah kalau kita berhubungan dengan pengadaan, kita pasti nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya kontrak. Ya, kontrak adalah perjanjian yang saling mengikat yang mewajibkan penjual untuk menyediakan produk atau layanan tertentu dan mewajibkan pembeli untuk membayarnya. Kontrak dapat memperjelas tanggung jawab dan mempertajam fokus pada pengiriman utama proyek. Karena kontrak mengikat secara hukum, maka ada banyak pertanggungjawaban untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang tercantum dalam kontrak. Nah, saya kasih contoh yang paling yang pasti nanti kalian akan temui gitu ya. Anggap aja kalian bikin satu perusahaan pengembang IT gitu ya. Nah, kalau kalian diminta untuk ngerjain satu aplikasi, itu kalian akan harus tanda tangan kontrak. Kenapa? Melindungi dua-duanya lah ya, gitu ya. Bayangin kalau kamu sebagai kamu yang buatnya, kamu develop software tersebut, terus toto kamu nggak dibayar, mampus kan? Padahal kan kalian udah bayar karyawan, udah bayar ini, bayar itu, biaya operasional, waduh banyak banget ya. Jadi kontrak itu adalah menjadi penting. Nah, pada saat yang sama, si pembeli ya yang bakal bayar, ya mereka juga harus terlindungi. Terlindungi bahwa apa yang dijanjikan akan benar-benar di-deliver. Nah, misalnya ada yang nggak cocok kan mereka nanti bisa argumen, nih kan dalam perjanjiannya seperti ini, kenapa hasilnya gini gitu ya. Kita bisa selalu lakukan seperti itu. Oke, nah kita kenali proses manajemen pengadaan proyek ya. Nah, manajemen pengadaan proyek maksudnya apa? Mendapatkan barang atau jasa dari satu proyek di luar organisasi yang ini salah. Di luar organisasi kita ya, ini salah tulisan. Oke, untuk prosesnya gimana? Ada 4 proses utama yang kita akan lakukan. Pertama adalah planning ya, seperti biasa merencanakan dulu ya, menentukan apa yang harus dibeli dan gimana mengadakannya. Conducting procurement ini melaksanakan. Berarti kita akan tanya-tanya penjual, pilih penjual, tanda tangan kontrak. Ya. Terus yang ketiga, controlling procurement. Maksudnya mengelola hubungan dengan penjual, memonitor kontrak apakah sudah terdeliver, dan juga membuat perubahan sebagaimana dibutuhkan. Yang terakhir, closing procurement, menyelesaikan setiap kontrak, memastikan sudah bahwa kontrak dan perjanjiannya sudah dilaksanakan, dan juga kalau ada problem harus dipecahkan. Ya, jadi 4 proses utama ini perlu kita lakukan di dalam mengelola pengadaan proyek. Terutama kalau kalian proyeknya itu besar sekali ya. Jadi kalau kalian, kalau saya sih contoh nih. Kemarin Maranatha waktu implement software CRM, kami itu menghabiskan dana sebesar 1 miliar.
Oke, nah 1 miliar itu bukan uang kecil kan, udah jelas. Nah, bagaimana kita melindungi kita sebagai pembeli dan juga pada saat yang sama si vendor kita, perusahaan X gitu ya, juga melindungi diri mereka. Jadi udah jelas pembayarannya kapan, berapa kali, deliverable-nya harus gimana, itu semua sudah kita tetapkan ya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, nah ini adalah summary atau rangkuman dari apa saja sih yang terjadi di situ. Ya, jadi kalian bisa lihat kalau misalnya contoh plan untuk planning nanti keluarnya procurement management plan, keluarnya statement of work, document, kriteria make or buy gitu ya. Waktu kita conducting atau executing ini bahasanya conducting atau executing sama ya. Nah, jadi di sini pilih seller dan sebagainya. Ya, di sini udah ada masing-masing apa yang dikerjakan, kita melakukannya kapan dari awal sampai selesai. Karena apa? Karena kita kan sebetulnya nggak harus semua itu dilaksanakan secara maksudnya sepanjang proyek itu ya. Jadi kita bisa atur-atur kalau misalnya kita dalam satu proyek yang besar terus banyak modulnya, berarti kita bisa juga atur bagaimana setiap submodul itu kita kerjakan atau kita adakan gitu maksudnya. Oke, sekarang kita lihat langkah-langkah ya. Yang pertama adalah planning, procurement management. Apa yang kita lakukan? Kita mengidentifikasi kebutuhan proyek mana yang paling kita bisa penuhi dengan menggunakan produk atau layanan di luar organisasi. Kalau misalnya kita nggak perlu membeli produk atau layanan apapun, maka kita tidak perlu melakukan proses manajemen pengadaan lainnya. Yang mencakup dalam perencanaan pengadaan, berarti kita akan merencanakan jenis tipe kontrak seperti apa yang mau kita kerjakan. Ya, jadi kalau misalnya kita udah punya vendor, mungkin saya biar rada gampang gitu ya kebayangnya. Kalau kalian ngebangun rumah, kalian kontrak sama kontraktor, kalian punya keputusan kan, mau bayar langsung semuanya biayanya tetap, atau kamu ya udah gimana Bon, kita ikutin, gitu ya. Selalu ada dua kemungkinan. Oke, kalau untuk IT gimana? Kalau untuk IT berarti kalian bisa sepakat, pokoknya harganya fix dengan deliverable seperti ini, gitu ya. Atau kalian juga bisa lakukan dengan cara misalnya ya udah tergantung berapa jam sih si karyawan kita itu ngerjain software ini. Nah, tentunya ada plus minus ya untuk setiap jenis kontrak itu ya. Kalau dalam jenis kontraknya kita bisa bedakan 4 jenis. Ya, yang pertama adalah fixed price. Fixed price itu biaya tetap atau kita lump sum kontrak. Berarti kita tahu pokoknya proyek ini beres, pokoknya anggap aja semiliar beres gitu ya. Nah, jadi harganya tetap tidak akan berubah biasanya dengan apa yang yang disampaikan kepada kita itu harus semuanya pasti. Oke. Yang kedua, cost reimbursable contract. Nah, ini berarti pembayaran pada penjual berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan. Jadi maksudnya kalau yang disebut reimbursable itu ada bon-bonnya, ya ada bon-bonnya, nanti kita klaim, gitu ya. Ada kita klaim. Cuman ada sedikit mencemaskannya tuh gini ya, kalau cost reimbursable contract. Kalau kita yang jadi pembeli mungkin kita bisa nggak tahu gitu sebenarnya pengeluarannya bakal sebanyak apa. Ya, oke. Nah, yang ketiga adalah time and material contract. Time and material contract ini berarti adalah kombinasi hybrid ya untuk harga tetap dan biaya yang bisa dikembalikan, seringkali digunakan oleh para konsultan. Jadi misalnya fixnya aku sebenarnya kasih contoh punya aku sendiri ya. Jadi aku ada gini, aku sebagai konsultan saya punya ini buat mengerjakan proyek marketing ini saya minta 30 juta plus ya. Plus setiap kali saya mengadakan pelatihan saya minta sehari dibayar 5 juta. Misalnya gitu. Ya, jadi tergantung. Kalau misalnya yang konsultannya sendiri mungkin segitu, tapi pas udah yang ada variabelnya, aku minta dibayar variabel. Ya, bisa banget ya. Ini sesuatu yang memungkinkan. Termasuk juga seperti kalian, kalau kalian nanti proyeknya proyek IT, ya kalian bisa begini. Pokoknya ini softwarenya selesai segini. Tapi untuk pelatihan software, saya cuma kasih sekali, gitu ya. Nah, berarti kalau sampai nih karyawannya banyak banget, terus pelatihannya harus dilakukan berulang-ulang, berarti kalian bisa minta bayaran tambahan, gitu ya. Misalnya per pelatihan kalian minta 1 hari penuh dibayar 10 juta, ya udahlah, pokoknya kayak gitulah kamu atur-atur, gitu ya. Tergantung tarif kamu seperti apa dan berapa yang kamu merasa itu acceptable, oke? Ya, jadi biasanya saya lakukan seperti itu karena saya merasa kalau
Misalnya seperti pelatihan, kalau karyawan banyak banget, saya rugi dong gitu ya. Saya harus ngadain pelatihan berulang-ulang, tapi waktu saya terpakai, tapi saya cuma dapat harganya, dapat pembayaran segitu doang gitu ya. Nah saya mungkin paling sering, kalau saya pribadi sering banget pakai yang kayak gini. Jadi saya minta harga fix, tapi saya minta ada yang variabel. Oke. Yang terakhir unit price contract. Nah kalau unit price contract ini berarti pembeli membayar biaya yang ditentukan per unit pelayanan. Nah apa sih ini unit price contract? Di dunia IT ini juga suka dipakai ya. Aku kasih contoh adalah konsultan SAP. Oke, konsultan SAP. Jadi kalau kalian adalah konsultan SAP, nih bayarannya, misalnya tarif kalian adalah 2 juta per jam, gitu ya. Kalian setujunya apa? Setujunya harga 2 juta per jam itu, oke? Setujunya 2 juta per jam itu. Nah nanti kalian tinggal berapa jamnya, ya tergantung berapa jam pemakaian. Ya. Nah, saya pernah waktu itu magang di perusahaan konsultan, dia di Amerika di kota Portland. Nah, waktu yang menarik itu karena kan kita semua konsultan ya, termasuk saya masukin jam gitu ya. Jadi kalau ketemu klien itu kami harus input jamnya. Kenapa? Karena si jam itu nanti akan ditagihkan oleh perusahaan kepada klien. Nah, jadi aku kerjanya seminggu sekali aku input jamnya. Jadi misalnya aku ngerjain ini segini jam. Terus nanti aku dibayarnya ya berdasarkan jam itu tarif aku. Kalau si perusahaan ya dia menagih ke klien ya tarif si klien gitu ya. Nah jadi itu adalah praktek yang sangat lazim ya terutama untuk konsultan. Dan waktu itu saya sempat hampir tapi saya tidak bekerja akhirnya di situ untuk perusahaan Deloitte ya, Deloitte Touche ya, itu perusahaan besar sekali, itu ya sama konsepnya. Ya saya udah sempat lihat sistemnya dan sebagainya, keren loh. Mereka kan kalau untuk SAP gitu sama lah bayarannya gitu ya. Misalnya $100 per $200 per jam gitu ya bayarannya. Makanya investasi kalian untuk dapat sertifikasinya juga lumayan tinggi karena memang return-nya juga tinggi. Oke. Baik ya. Nah, untuk jenis kontrak saya kasih gambarnya, tapi saya nggak akan jelasin lagi lebih kurang ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini ini sebenarnya sama dengan yang ini ya, cuman ada istilah sedikit yang cost reimbursable contract, di sini cost plus contract ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ini fix, ini berarti actual cost ya. Kemudian kalau yang actual cost ini ada catatan bahwa kalian tuh harus bond-bondnya itu komplit ya, mungkin dari saya gitu. Bond-bondnya itu kalian nggak boleh yang kelewat karena kan nanti nggak bisa reimburse. Oke, terus time material boleh, unit price. Nah, ini boleh masing-masing untuk membedakan dari 4 jenis. Oke, dalam perencanaan kita ada istilah yang namanya PTA, Point of Total Assumption. Nah, PTA atau Point of Total Assumption adalah biaya di mana kontraktor memikul tanggung jawab total untuk setiap $1 tambahan dari biaya kontrak. Ya, kontraktor tidak ingin mencapai titik asumsi total karena ya merugikan mereka secara finansial sehingga mereka tidak punya insentif untuk mencegah pembengkakan biaya. Nah, kalau yang disebut PTA ini maksudnya buat apa? Nah, kita bisa berasumsi misalnya segini dan biasanya gini loh, biasanya kalau kontraktor terutama kalau yang fix itu biasanya udah punya cadangan. Ya, udah punya cadangan jamnya. Soalnya kalau misalnya enggak, mereka mereka rugi dong, mereka bayar karyawannya dan sebagainya. Ya, oke. Nah, untuk PTA ini bisa dihitung dengan rumus harga paling tinggi ceiling price dengan dikurangi target price dibagi dengan bagaimana kita harus membayar gitu ya. Lalu target ditambah target cost. Ya, nah ini maksudnya yang government share ini maksudnya adalah ini terutama dipakai untuk kita. Oke, ya mungkin nanti saya harus lihat lagi ya khusus untuk government share ini, takutnya saya salah jelasin. Nanti abis ini saya lihat ya, saya akan bahas lagi. Oke, tapi rumus PTA ini kalian bisa gunakan untuk kalian punya berapa, misalnya asumsi berapa jam yang akan terlaksana, dan saya kalau biasanya dari konsultan IT yang saya pakai itu juga bentuknya adalah proyek ini akan dijalankan sekian jam gitu ya, sekian jam. Lalu mereka pasang tarif, misalnya per jam adalah Rp50.000 sehingga mereka minta pembayaran total berapa. Jadi kayak gitu tuh ya. In reality itu kayak gitu ya, biar kalian tahu lah.
lebih kurang bagaimana orang-orang IT itu ngerjainnya. Oke, yang berikutnya kita juga ada yang cost reimbursable contract. Nah, ini yang kedua tadi ya, berdasarkan aktual cost. Ya. Nah, ada beberapa juga ternyata jenisnya ya, ada CPIF, ada CPFF, ada CPPC. Ya, maksudnya apa? CPIF adalah cost ditambah insentif. Nah, berarti apa? Yang dibayar adalah biaya ditambah insentif tambahan, ya, yang sudah dijanjikan sebelumnya. Yang kedua adalah CPFF, ya, atau cost plus fixed fee. Berarti pembeli membayar supplier untuk biayanya ditambah sebuah biaya tetap. Nah, biaya tetap ini berdasarkan persen dari sejumlah biaya. Jadi ini saya kasih contoh, misalnya, oke, biayanya 5 juta, tapi fee-nya misalnya 3 juta, misalnya gitu ya. Jadi total 8. Nah, jadi udah jelas gitu ya, maksudnya berapa besarnya kalau fixed fee. Oke. Kalau cost plus percentage cost, CPPC, ini pembeli membayar supplier untuk biaya ditambah persen dari total cost. Nah, jadi ini juga kalau saya di tempat, ini kayak semacam fee-nya gitu, misalnya biaya dikali sekian persen untuk jasanya gitu ya. Jadi ini saya yang paling sering saya lihat untuk yang CPPC ini, contohnya kalau kontraktor ya, saya di bangunan itu misalnya biayanya 100 juta, tapi ditambah 15% adalah fee pengerjaannya, gitu ya. Nah, jadi si 100 jutanya itu adalah si total biaya yang dia keluarkan, gitu ya, dari segala barang-barang. Si 15% adalah fee, ya, fee yang mereka tetapkan dari awal, sudah perjanjian untuk dibayar kepada mereka sebagai honor atas jasa mereka. Oke, untuk ini adalah gambar dari risiko, ya, risiko pembeli di atas, risiko penjual di bawah. Nah, yang mana yang lebih berbahaya gitu ya? Kalau kita taruh di kontinumnya, untuk CPPC ini tinggi sekali untuk persen pembeli karena bisa mahal banget. Tapi buat seller ini menjadi sangat rendah biayanya karena dia tenang aja, nggak usah cemas. Ya, kalau yang paling tinggi paling rendah buyer risk-nya berarti firm fixed price, berarti biayanya tetap, berarti sebagai pembeli kita nggak ada risiko bahwa biaya ini akan bengkak. Ya, kalau buat seller berarti ini tinggi. Kenapa? Kalau misalnya mereka melakukan proyek ini dengan terlambat, berarti biayanya bengkak, tapi mereka yang harus tanggung. Ya. Nah, kalau sekarang sih kayak saya secara pribadi lebih suka, kalau saya beli lebih suka yang sebelah kanan ya, karena memang itu udah pasti biaya keluarnya berapa gitu ya, jadi nggak ngerasa bahwa itu jadi kebesaran ya. Oke. Nah, kemudian CPPC, sebelahnya CPFF, sebelahnya CPIF, CPAF. Oh, ini nggak ada ya award fee. Udah, award fee ya sama aja lah konsepnya, bonus gitu ya. Oke, kemudian FPI ini fixed price incentive, FPEPA fixed price economic price adjustment, dengan FFP firm fixed price ya. Ini menarik juga ya, saya padahal ambil dari buku tapi ada sedikit perbedaan dalam istilahnya. Oke, selanjutnya kontrak. Nah, tergantung kalian itu nanti kerjanya apa ya, kalau menurut saya nih. Kalau kalian mungkin di bagian sebagai benar-benar cobaan sebagai developer atau programmer, mungkin kalian nggak akan banyak menyentuh ini. Tapi kalau kalian pengusaha, kalian akan banyak menemui kalian itu harus tanda tangan kontrak atau mengevaluasi sebuah kontrak. Ya, hati-hati, kontrak itu harus menyertakan klausul khusus memperhitungkan masalah khusus dari proyek, karena kalian harus antisipasi apa yang terjadi. Sebagai contoh ya, misalnya jika proyek ini, jika aplikasi ini tidak selesai gitu ya, terus apa konsekuensinya, harus janjian. Atau misalnya kalau klien terlambat memberikan data gitu ya tentang bisnis proses, misalnya gitu ya, karena itu sering terjadi loh sesungguhnya ya. Jadi kalian harus sudah siap dengan, jangan sampai kalian dituntut keterlambatannya itu, misalnya keterlambatan karena klien ngasih data, ya kalian yang kena, jangan dong ya. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk memeriksa adanya klausul tersebut.
Oke. Dan klausul kontrak ini bisa sebagai satu pendidikan atau pengalaman kerja untuk dengan hak membayar yang berbeda bisa juga. Klausul terminasi adalah klausul yang memungkinkan pembeli atau pemasok untuk mengakhiri kontrak. Nah, bisa banget ya. Jadi misalnya nih, kalau penyedianya gitu ya, misalnya pengembang tidak menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya berapa, berarti dianggap proyeknya terminasi dan tidak ada pembayaran untuk yang tahap terakhir, misalnya gitu ya. Boleh, bisa juga. Ya, kadang-kadang itu terjadi loh. Nggak semua vendor itu bagus ya. Jadi pengalaman saya juga, saya rasanya ada gitu. Oh iya, saya ada berapa kali malah jadi kayak ngerasa kayak ketipu gitu kan. Saya udah bayar kan DP-nya. Udah bayar uang mukanya, tapi barangnya nggak pernah sampai ke saya. Ngerjain furniture ya waktu itu ya. Dan ya udah saya hangus aja gitu ya. Mau nggak mau habis gimana ya. Tapi ya sudahlah. Kadang-kadang pengalaman itu seperti kayak sekolah kita yang mahal gitu ya. Karena kita mendapat pelajaran berharga dari pengalaman kita. Nah, untuk tools dan teknik untuk merencanakan pembelian dan akuisisi, ini ada beberapa yang kalian bisa pertimbangkan. Yang pertama adalah expert judgment, ya, pendapat dari pakar, kemudian market research, make or buy analysis, ya. Oke, apa aja sih ini? Yang pertama expert judgment, ini berarti kalian akan meminta pakar, ya, untuk merencanakan pembelian. Yang mana sih yang paling bagus? Nanti kita minta mereka kasih judgment. Kalau market research berarti kita ngecek di pasar apa yang paling bagus. Mungkin kita juga bisa survei atau cari-cari berdasarkan data, ya. Kalau yang terakhir ini make or buy, itu kalian mau beli atau kalian mau bikin, ya. Ini biasanya adalah teknik manajemen yang dipakai untuk menentukan apakah organisasi lebih baik membuat atau melaksanakan proyek tertentu atau lebih baik beli aja dari orang lain. Ya. Nah, ini ada contoh ya, misalnya kamu bisa menyewa item yang kamu butuhkan itu harganya $800 sehari. Untuk membeli item biayanya 12.000, ya, ditambah biaya operasional harinya 400. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar biaya pembelian itu sama dengan biaya sewa? Ya. Jadi break even-nya kapan lah gitu ya. Nah, jadi kalian akan buat persamaan sehingga kedua opsi pembelian dan sewa itu sama. Dalam contoh ini misalnya kamu pakai huruf D, pengganti dari hari. Misalnya D jumlah hari menggunakan item. Jadi kita rumusnya adalah 12.000 si biaya operasional, si biaya tetapnya untuk beli, lalu 400 dikali D. Karena kenapa? Per hari ada biaya operasional. Jadi kalau kita itu harusnya kita mencari titik di mana ya, kalau kita nyawa doang itu 800 kan tadi ya, jadi 800 kali D itu maunya kita sama gitu ya. Ini jadi pertanyaannya adalah berapa hari ke berapa D, di mana angka ini sama. Nah, sekarang kita caranya pakai persamaan matematis lah ya. Bisalah kalian harusnya ya. Jadi kalau kiri kita kurangi 400, kanan kurangi 400, jadilah hasilnya 12.000 sama dengan 400 D. Berarti D sama dengan berapa? D sama dengan 30. Dari mana 30? 12.000 dibagi 400. Ya. Nah, jadi dapat 30, berarti kalau misalnya kamu butuh barang itu lebih dari 30 hari, akan lebih ekonomis kalau kamu beli aja. Ya, daripada kamu bikin sendiri gitu. Contohnya seperti itu. Ya, kalau misalnya kamu cuma butuh bentar, ya udah mendingan sewa aja. Ternyata kamu cuma butuh 3 hari, ngapain? Nah, jadi saya menggunakan hal semacam ini ya, make or buy. Sebetulnya make or buy itu bisa juga own or buy gitu ya. Rent or buy juga bisa ya. Jadi aku kasih contoh yang saya ngalamin sendiri. Saya untuk perusahaan tempat saya bekerja, saya punya pilihan. Saya mau beli mobil ya, atau saya sewa aja. Nah, berhubung saya jarang makanya ternyata ya, jadi saya udah dihitung itu tetap lebih untung saya sewa aja. Karena saya dalam sebulan paling saya pergi pakai mobil untuk keluar kota itu paling 3 kali misalnya. 3 kali paling juga sehari nyewa 1 juta, 3 juta. Kalau misalnya kamu beli, berarti setidaknya beli mobil yang sekelas itu harus habis misalnya 300 juta, misalnya gitu ya. Wah, itu kapan tuh baliknya gitu ya. Mendingan udah aja sewa gitu ya, jadi akhirnya gitu. Ini yang paling simpel mungkin contohnya. Nah, jadi kalau kalian juga bisalah, ini penerapan ini tuh sebenarnya banyak sekali aspeknya yang nanti kalian bisa pertimbangkan sendiri.
Oke, nah salah satu hasil yang perlu kalian miliki dari proses utama adalah dokumen rencana pengadaan. Ya, nah ini apa? Ini akan menjelaskan bagaimana proses pengadaan akan dikelola, mulai dari mengembangkan dokumentasi untuk melakukan pembelian dari luar atau akuisisi sehingga penutupan kontrak bervariasi berdasarkan kebutuhan proyek. Sorry, ini kelebihan LSI. Oke, nah tadi saya nyebut ada istilah satu namanya kontrak statement of work. Kalau kontrak statement of work ini adalah pernyataan kerja, yaitu deskripsi pengerjaan yang dibutuhkan untuk pengadaan. Kalau SOW digunakan sebagai bagian dari kontrak untuk mendeskripsikan hanya pekerjaan yang diperlukan untuk kontrak tertentu, ini disebut pernyataan kontrak kerja. SOW adalah jenis pernyataan ruang lingkup yang akan dikerjakan oleh proyek tersebut. Ya, SOW yang baik memberikan bidder atau penawar pemahaman yang lebih baik tentang ekspektasi dari pembeli. Nah, kenapa kita harus bikin SOW? Karena ya, kalau misalnya kita cuma bilang, aku mau bikin software untuk mengelola gaji, ngomong gitu doang gitu ya, itu nggak jelas loh ya. Tapi kalian harus jelasin, aku pengen bikin software untuk pengelolaan gaji dengan kemampuan karyawan lebih kurang sebegini, terus field-field yang harus ada di situ, database-nya itu harus menyimpan data minimum apa aja gitu ya. Terus misalnya kemampuannya harus bisa menyimpan attachment dokumen KTP, lamaran dan sebagainya misalnya gitu ya. Nah, jadi si SOW itu adalah titik awal yang biasanya kita berikan kepada calon penyedia gitu ya. Sehingga mereka bisa bikin penawaran kepada kita. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat lazim dan kita biasanya selalu gunakan untuk mengelola proyek. Nah, ini contohnya ya. Kalian bisa lihat apa saja yang biasanya berada dalam statement of work. Ya. Cakupan kerja, lokasi pekerjaan, periode dari kinerja, boleh itu maksudnya kapan mulai, kapan selesai. Kemudian jumlah jam kerja dan sebagainya. Kemudian deliverable, ini maksudnya kapan kita memberikan hasil kerja. Gitu ya. Deliverable itu hasil kerja. Standar berarti standar yang teraplikasi apa aja yang disebut pekerjaan itu selesai, berkualitas itu seperti apa, ya, kriterianya apa, lalu apa saja kebutuhan khusus untuk bisa memenuhi pekerjaan ini. Oke. Nah, dokumen pengadaan yang tadi kita sebut itu biasanya ada beberapa juga yang lain. Yang pertama RFP, Request for Proposal. Yang berikutnya RFQ, Request for Quote. Nah, kalau request for proposal, berarti kita akan minta proposal dari penjual potensial. Proposal ini biasanya dokumen yang disiapkan penjual ketika ada pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Ya, RFQ digunakan untuk meminta penawaran dari dari calon pemasok. Kita juga kenal istilah bid. Bid itu sebenarnya apa ya, bid? Penawaran ya, benar ya. Sebenarnya bid itu penawar. Kalau kalian eBay itu kamu ngebid gitu ya, nah itu berarti kamu menawar. Ini disebut tender, bid disebut tender atau penawaran adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual yang memberikan harga untuk barang standar yang sudah ditentukan dengan jelas oleh pembeli. Dua dokumen ini biasanya kita pakai ya, maksudnya kalau kalian terutama berhubungan dengan government, ya government biasanya selalu loh pakai ini. Ya, government itu karena kan ada peraturan untuk menghindari korupsi dan nepotisme, biasanya penawaran misalnya akan buka announcement, oke, kita sekarang mau request for proposal, silahkan bagi vendor yang mau memasukkan proposalnya ditunggu paling lambat tanggal sekian. Nah, nanti terus vendornya masukin. Nah, tapi si dokumen yang ngasih tahu bahwa ada undangan untuk proposal itu ya kita, si calon pembeli yang akan menyampaikan. Kalau quote itu berarti minta penawaran harga ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari RFP, apa aja, tujuannya apa, background-nya apa, requirement paling dasarnya seperti apa, hardware software seperti apa, lalu proses RFP-nya seperti apa, lalu SOW, schedule-nya, dan di sini apa saja lampiran, appendices ya, lampiran yang mungkin kita minta.
Nah, kalau kita sudah dapat nih banyak proposal, banyak gitu ya, proposalnya ada berbagai pilihan, berarti kita akan menerapkan kriteria pemilihan. Ya, ini penting untuk menyiapkan beberapa bentuk kriteria evaluasi. Sebaiknya sebelum mengeluarkan RFP atau RFQ secara formal kita sudah persiapkan. Ya, kriterianya apa? Ya, bahkan sebelum kita keluarin RFP itu udah ngasih guidelines lah, seperti apa sih yang kita pilih. Misalnya kita akan mengevaluasi vendor berdasarkan harga, berdasarkan kualitas kerja, berdasarkan kapan mereka selesai, gitu ya, contohnya gitu. Ya, jadi tinggal nanti bisa kita gunakan dengan metode yang lebih saintifik supaya kita bisa lebih objektif. Nah, kalian harus waspada terhadap proposal yang terlihat bagus di atas kertas. Pastikan juga kalian mengevaluasi faktor lain seperti kinerja masa lalu dan pendekatan manajemen. Dan juga bisa meminta presentasi teknis sebagai bagian dari proposal. Yang kedua, langkahnya adalah conducting procurement atau melaksanakan pembelian. Ya, jadi maksudnya kita akan memutuskan siapa yang akan diminta untuk melakukan pekerjaan itu, lalu kita kirim dokumen yang sesuai, dan kita dapetin proposal, pilih penjual, dan juga kasih kontrak. Ini benar-benar action-nya, gitu ya maksudnya. Nah, approach yang bisa kita lakukan pada saat kalian menjalankan eksekusinya, itu ya, kamu bisa ngiklanin, ya. Atau kalian kirim ke vendor-vendor pilihan tertentu, ya. Jadi bisa aja open gitu ya pengumuman, bisa juga kalian approach vendor yang kalian udah tahu, dan juga bisa beriklan secara terbuka, terserah ya, yang mana yang kalian mau cari. Terus konferensi penawar, maksudnya video conference boleh ya, bisa membantu memperjelas harapan dari pembeli. Bisa juga presentasi ya kalau misalnya fisik. Nah, ini ada contoh sampel untuk evaluasi proposal. Ya, misalnya kita bisa bikin kriterianya adalah pendekatan teknis, pendekatan manajemen, kinerja di masa lalu, harga, boleh. Ya, kalian ada weight-nya. Ini mirip kayak waktu kita mengevaluasi risk, mengevaluasi macam-macam ya. Terus nanti kalian bisa bandingkan proposal 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalian buat rate-nya, kalian dapat skornya, dapat totalnya, nanti bisa dengan lebih objektif kita memilih proposal yang terbaik. Nah, sekarang kalau milih penjualnya gimana? Milih penjual maksudnya si vendor ya. Organisasi sering melakukan evaluasi awal terhadap semua proposal dan penawaran yang mungkin dan kemudian bikin daftar pendek untuk evaluasi lebih lanjut. Penjual dalam daftar pendek seringkali menyiapkan penawaran terbaik dan terakhir atau kita sebut BAFO, Best and Final Offer. Hasil akhir adalah kontrak yang ditandatangani oleh pembeli dan penjual. Selanjutnya, controlling requirement, langkah ketiga. Kalian harus memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi syarat kontrak. Kontrak adalah hukum, jadi penting bagi profesional hukum dan kontraktor terlibat dalam menulis dan mengelola kontrak. Sangat penting bagi manajer proyek dan anggota tim mengawasi perintah perubahan yang konstruktif yang merupakan tindakan lisan tertulis atas atau kelalaian seseorang dengan otoritas aktual dan atau nyata yang bisa ditafsirkan memiliki efek yang sama. Nah, jadi yang dimaksud tuh gini, kalian itu nggak bisa kalau sama maunya lah gitu ya mengubah kontrak ya. Terbaik adalah supaya kalian punya catatannya minimum harus ada satu request yang tertulis atau ada satu dokumen yang melis perubahan itu lalu ditandatangani oleh kedua belah pihak gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi konsekuensinya berimbas panjang misalnya terhadap biayanya, terhadap waktunya, terhadap apanya ya. Jadi biar kita nyadar dua-duanya pihak juga tahu problem ini akan terjadi. Oke, nah saran saya untuk pengendalian perubahan kontrak itu harus beberapa hal penting mengingat ini melindungi kedua belah pihak ya. Dan kita yang bayar apalagi gitu ya, yang bayar kalau kita yang bayar. Nah, perubahan pada bagian mana dari proyek harus ditinjau, disetujui, didokumentasikan oleh orang yang sama dengan cara yang sama seperti bagian asli dari rencana itu disetujuinya. Evaluasi dari setiap perubahan harus mencakup analisis dampaknya, Pak. Bagaimana perubahan akan mempengaruhi ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas barang atau jasa yang disediakan. Perubahan harus didokumentasikan secara tertulis. Anggota tim proyek juga harus dokumentasi semua pertemuan penting dan panggilan telepon. Manajer proyek dan tim harus terlibat memastikan sistem baru akan memenuhi kebutuhan bisnis dan bekerja dalam lingkungan yang operasional. Selalu ada backup plan, ya, rencana cadangan. Gunakan alat dan teknik seperti sistem kontrol, perubahan kontrak, tinjauan kinerja yang dilakukan pembeli, inspeksi, audit, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kalian ada perubahan kontrak, kalian buat, kalau saya biasanya bikin adendum.
Ya, jadi misalnya ini kontrak awalnya, terus ada perubahan, saya bikin addendum 1, 2, 3 bisa nyambung terus. Ya, yang penting ada semuanya dokumentasi, karena itu sangat berefek ya. Baik itu kalau misalnya kamu nggak fix kontrak apalagi tuh. Ya, jadi harus hati-hati. Oke, yang terakhir adalah closing procurement. Ya, ini maksudnya gimana? Kita akan menutup pengadaan itu selesai gitu ya. Nah, jadi melibatkan menyelesaikan pekerjaan itu dan menyelesaikan kontrak setelah semua item itu beres di akhir proyek. Tim proyeknya harus ngapain? Harus menentukan semua pekerjaan sudah diselesaikan dengan benar dan memuaskan. Lalu ada catatan yang diperbarui untuk mencerminkan hasil akhir. Informasi arsip untuk digunakan di masa yang akan datang. Kontrak itu sendiri harus mencakup persyaratan untuk penerimaan dan penutupan dengan formal. Ya, jadi kalau udah beres, ya kalian ngerjain buat klien, udah beres, ya kalian harus ada, nih udah beres, ya setuju ya ini baru udah beres gitu semuanya. Jadi setelah itu harus ngapain? Harus ngecas tambahan kalau mereka minta perubahan lagi, gitu ya. Jadi konsepnya gitu. Oke, best practice. Best practice pengadaan bisa lebih cerdas. Data scientist membangun model prediktif untuk menganalisis tanggal besar terkait keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Mengapa tidak membuat model proses pengadaan? Ekonom perilaku tahu bahwa orang tidak bertindak secara rasional. Ya, mengapa tidak menerapkan irasionalitas untuk keuntungan Anda dalam negosiasi? Bisa ya selalu ya. Jadi kamu bisa juga bikin satu model prediktif. Dan kita sudah sekarang juga lihat ada juga crowdsourcing ya. Bisa kita mengumpulkan berbagai ide dari sekelompok orang besar, lalu kita akan menerapkan apakah ini berlaku untuk pengadaan organisasi kita. Nah, jadi jangan terpaku pada yang kita bisa adakan sendiri, tapi kita juga memikirkan bagaimana supaya kita lebih smart dalam mengerjakan pengadaan. Oke, untuk software yang bisa digunakan banyak banget ya sebetulnya ya buat procurement. Kalian bisa menggunakan perangkat lunak e-procurement. Kalau di SAP itu ada ya, kita bisa compare vendor. Ya, nanti kalian akan belajar yang itu di modul SD. Ya, kamu akan modul MM, Material Management. Nanti di modul Material Management pada saat kalian belajar, kalian akan bisa ngebandingin proposal vendor 1, 2, 3 gitu ya. Dan kalian tinggal pilih yang mana berdasarkan penilaian itu yang terbaik.